Halo episode berbahagia, kembali dengan saya Deddy Kurniawan dalam YouTube channel saya Call Dekun Request. YouTube channel ini seperti biasa saya Deku akan mencoba untuk menjelaskan, mendemonstrasikan, serta mereview berbagai aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Inggris. Nah, kita masih berada dalam tajuk Web 2.0 series, bagian quizzes, dan kita sudah membuat beberapa video tutorial tentang membuat quiz di quizzes. Tetapi kita akan jeda sedikit dan bercerita tentang mode delivery, ya, bahwa ternyata menggunakan aplikasi itu dapat untuk quiz itu dapat diterapkan dengan berbagai moda sebenarnya. Nah, secara teorinya ketika kita menggunakan aplikasi untuk pembelajaran itu kita bisa memberikannya atau mendelivernya secara dua cara, yaitu namanya sinkronos dan asinkronos. Apa itu sinkronos? Mari kita jelaskan dengan tutorial berikut ini. Silakan menyaksikan. Nah, kita sudah membuat satu kuis sebenarnya kemarin dalam video sebelumnya, ya. Dan walaupun ya ini hanya contoh saja, tetapi kita akan mencoba menggunakan kuis ini untuk saat ini kita jadikan model terlebih dahulu, gitu ya. Nah, sebenarnya ketika kita sudah membuat kuis, kita bisa mendelivernya atau menyajikannya kepada siswa kita dengan dua cara yang seperti saya sebutkan tadi, ya. Yang pertama namanya sinkronos, ya. Sinkronos itu adalah suatu moda delivery real time di mana kuis itu ditampilkan dan langsung digunakan oleh siswa pada saat bersamaan. Jadi skenarionya ada kemungkinan misalnya kita berada di kelas dan kita tersedia di kelas itu ya laptop, ya infocus atau TV, kemudian setiap siswa memiliki HP sendiri, lalu kita bisa menyajikannya dan mereka mengerjakan pada saat bersamaan. Nah, ini kita sebut sebagai sinkronos, ya. Mungkin istilah lainnya ada yang menyebut real time, ya. Di sini di quizzes itu disebut dengan namanya live quiz. Nah, kalau kita perhatikan ya, ketika kita mengklik tombol play pada library yang sudah ada ini ada satu namanya live quiz. Nah, ini adalah moda sinkronos. Nah, kata sinkronos ini tidak harus berarti centralized, ya, berada di satu tempat, tapi bisa juga sinkronos itu berarti virtual. Jadi misalnya kita membuat video Zoom, membuat Zoom, ya. Kemudian setiap siswa masuk ke kelas, kemudian kita tampilkan di layar Zoom kita live quiz dari quizzes, kemudian mereka mengerjakan di rumah. Yang penting konsepnya sinkronos itu berarti real time, artinya berada di ruang di waktu yang sama. Ruang bisa berbeda, bisa di satu tempat centralized atau boleh juga yang distributed namanya istilahnya, ya. Nah, kita tampilkan sedikit di sini live quiz. Nah, seperti video-video sebelumnya, di live quiz ini juga ada beberapa kemungkinan, ya, bisa berbentuk klasik, ada berbentuk gamifikasi, ya. Nanti kita akan cobakan di video berikutnya, saya akan cerita tentang gamifikasi pada quizzes, ya. Nah, kita coba yang klasik dulu, dan kita juga sudah pernah mencobakan ini, dan kalau Anda perhatikan ini ada beberapa pengaturan, ya, yang bisa kita lakukan. Mungkin satu lagi saya akan coba dengan begini. Kita matikan yang redemption-nya, kemudian so answers during activity kita matikan aja, off, atau ya off saja. So answer after activity kita off-kan. Nah, ini contohnya saja, ya. Ini nanti Anda boleh sesuaikan dengan kebutuhan, ya. Nah, bisa dibaca aturan-aturan penggunaannya. Oke. Nah, selesai, kita save dulu, kemudian saya akan klik start. Nah, dengan seperti ini, mode sinkronos ini, maka yang berikutnya adalah kita akan menampilkan layar gamenya. Ya. Sebentar. Oke, something went wrong. Oke, mungkin customization-nya. Sebentar, kita cek dulu customization-nya. Shuffle question. Oke. Seperti tidak ada masalah, mungkin koneksinya, ya.
Atau kita buat defaultnya saja dulu ya, mungkin. Oke, ada masalah sepertinya. Kalau kita, oh ya, redemptionnya kita hidupkan dulu. Oke, I don't know ya, tapi sepertinya ada sedikit kesalahan di sini. Oke, enggak apa-apa. Kita dalam video sebelumnya juga saya sudah menampilkan tampilan apa permainannya, game quiznya ya. Enggak apa-apa, kita akan cobakan lagi nanti dengan satu video lagi. Karena fokus kita adalah di mode delivery-nya saja. Nah, yang kedua adalah yang berbentuk asinkronos. Asinkronos itu berarti tidak real time ya. Jadi kita bisa menugaskan siswa untuk mengerjakan kuis ini kapan saja, di mana saja. Jadi di sini namanya istilahnya assign homework ya. Istilah lainnya itu adalah asinkronos, di mana kita memberikan tugas lalu siswa mengerjakannya di rumah pada waktu yang tersedia ya. Jadi misalnya ini tolong dikerjakan, lalu mereka boleh mengerjakan dalam rentang 1 minggu. Minggu depan ketika masuk kelas berikutnya kita sudah tahu jawaban mereka. Nah, ini caranya dengan klik assign homework ya. Kemudian set a start time, ini bisa kita tentukan tanggal kapan, misalnya kita ingin dimulai sekarang ya. Oke, kita sekarang Oke, jam 11.23 ya. 11.30 lah. Oke, AM ini ya, berarti baru bisa dimulai 6 menit setelah ini gitu ya. Kemudian participant attempt ini di sini settingnya unlimited, tapi misalnya contoh kita ingin kuis ini berbentuk betul-betul tugas yang punya nilai dan harus dikerjakan dan membutuhkan accuracy, misalnya kita boleh membatasi 1 kali saja ya. Kemudian deadline kita bisa tetapkan, misalnya saya ingin kuis ini tolong dikerjakan 1 kali tapi hanya boleh 1 minggu. Jadi misalnya kalau sekarang tanggal 4 berarti sebelum tanggal 11 sudah harus selesai ya. Misalnya jam 8 pagi itu sudah harus selesai, contoh ini ya. Nah, setelah itu kita bisa mengimport ke kelas e-learning ya. Di sini bisa menggunakan Google Classroom, bisa menggunakan Microsoft Teams. Di sini ada instructure ya. Yang ini Schoology ya. Jadi bisa digabungkan ke sana, atau kita bisa men-share linknya saja. Nah, ini boleh di-setting sesuai dengan keinginan kita ya. Kita klik assign, kemudian nanti kita akan bisa mendapatkan link ya. Nah, link ini ya bisa bentuk ya, bisa kita copy linknya di sini ya. Oke, atau kita menggunakan QR code. Ini terserah kita mau menggunakan model yang mana. Oke. Nah, ini adalah mode yang sinkronos. Oke. Nah, baiklah pemirsa, dalam video saya yang singkat ini saya sudah menjelaskan 2 mode distribusi atau delivery dari kuis berbentuk quizy. Sebenarnya ini berlaku konsepnya secara ya kurang lebih sama lah. Artinya paling tidak trigger kita mulai menyadari perbedaan ini adalah ketika pandemi COVID beberapa tahun yang lalu. Ketika kita harus mulai belajar daring, kita mulai menyadari bahwa sebenarnya moda-moda delivery itu bisa dilakukan dalam banyak ada caranya gitu ya. Ada banyak cara. Ada cara sinkronos real time ya, ada yang asinkronos. Asinkronos itu artinya ada lag time ya, jadi bisa dikerjakan kapan saja, di mana saja. Sedangkan yang sinkronos itu dikerjakan sewaktu ya, di mana saja gitu. Jadi ya bisa di kelas bersama-sama atau di rumah, tetapi juga harus secara bersama-sama waktunya. Nah, ini adalah alternatif metode yang perlu kita pertimbangkan ketika ingin menerapkan pembelajaran daring. Nanti suatu saat kita akan coba untuk cerita tentang ini lebih dalam lagi ya, tetapi artinya seorang guru itu harus memiliki pilihan-pilihan strategi yang banyak sehingga kelas itu bisa berlangsung dengan baik dan tidak harus selalu kelas itu berarti, kalau dalam istilahnya Hornstein itu namanya brick and mortar, jadi di dalam dinding kelas ya, tapi bisa juga di luar kelas, di rumah ya, di mana saja kapan saja.
Jadi saya pikir dari saya itu saja. Dan sekali lagi, silakan like, share, dan subscribe sehingga Anda nanti mendapatkan notifikasi setiap saya membuat video-video saya terbaru. Dan saya tetap menerima request ya, kalau ada tutorial teknologi pembelajaran yang dibutuhkan, silakan postkan di kolom komentar. Seolah nanti akan kita respon secepat mungkin sesuai dengan permintaan. Saya Deddy Kurniawan, terima kasih sudah menonton sampai ke ujung. Kita bertemu lagi dalam video berikutnya. Assalamualaikum.